Silent Assassin, senjata rahasia Manchester City saat kalahkan MU. Manchester City kembali bermain apik untuk mendudukan Manchester United dalam duel Premier League akhir pekan lalu. Tim tamu memetik kemenangan 2-0 di Old Trafford. Kedua gol Man City datang dari bunuh diri Eric Bailly menit ke-7 dan gol Bernardo Silva di menit 45. Saat itu Joao Cancelo layak dipilih sebagai pemain terbaik karena kontribusinya membuat assist. Meski demikian, bukan 3 pemain itu yang dianggap sebagai kunci kemenangan Man City. Ada senjata rahasia yang jadi andalan Josep Guardiola. Kemenangan Man City juga dianalisis oleh analis BBC, Kurt Crooks. Menurutnya, kunci kemenangan Man City ada di pos gelandang jangkar yaitu Rodri. Selama bertahun-tahun, saya telah menyanyikan pujian untuk Fernandinho dan kontribusinya bagi Manchester City, kata Crooks kepada BBC. Begitu besarnya peran pemain Brazil itu. Guardiola bahkan mempertahankan gelandang dalam skuadnya yang sudah berusia 36 tahun. Bagaimanapun, sekarang klub tidak perlu cemas karena mereka sudah punya pengganti Rodri. Imbuhnya. Menurut Crooks, Rodri adalah kunci permainan Man City tapi perannya tidak terlalu disorot. Dia memegang peran penting untuk menyeimbangkan pemain Man City dalam upaya meraih kemenangan. Rodri adalah silent assassin Man City yang baru. Faktanya, jika Anda tidak mengamati dia, Anda mungkin sulit menyadari bahwa dia ada di lapangan kecuali Anda bermain sebagai lawan. Sambung Crooks. Itu adalah performa yang luar biasa bagi Man City dan Rodri adalah jaminan teraman untuk dua bek tengah mereka. Tandasnya. Peran sentral Joao Cancelo di Man City musim ini. Joao Cancelo mempunyai peran sentral di Manchester City musim ini. Statistik berikut ini yang menunjukkan kontribusi pemain Portugal itu. Di Old Trafford, Sabtu 6 November 2021, City membawa pulang kemenangan 2-0 atas Man United. Kemenangan The Citizen ditentukan oleh gol bunuh diri Eric Bailly dan Bernardo Silva. Dua gol City itu merupakan buah dari kreasi Joao Cancelo, umpan silang pemain 27 tahun itu ke tengah kotak penalti MU pada menit ke-7. Salah diantisipasi oleh Bailly. Menjelang babak pertama habis, umpan silang Cancelo melewati pemain belakang MU. Bernardo Silva mengirim bola ke gawang MU sambil menjatuhkan diri. Dalam statistik yang dilansir oleh Scauka, Cancelo dominan di laga dengan MU pada akhir pekan lalu. Ex-pemain Juventus itu melakukan 125 sentuhan, 104 umpan yang 21 diantaranya di sepertiga akhir lapangan. Cancelo juga melepaskan 8 umpan ke kotak penalti lawan, 2 diantaranya menjadi gol untuk City. Kendati beroperasi sebagai fullback, Cancelo mampu membukukan 4 tembakan ke arah gawang. Di Liga Inggris sejauh 11 pertandingan, Cancelo mampu melepaskan sebanyak 863 umpan, 321 diantaranya merupakan umpan akhir. Semua statistik itu yang terbanyak di antara para pemain City. Cancelo juga melepaskan sebanyak 126 umpan di daerah sepertiga akhir, 69 operan ke kotak penalti lawan dan mampu mencatatkan 26 tembakan. Pujian untuk Cancelo terucap dari ex-back kanan MU, Gary Neville. Keduanya pernah bekerja sama saat masih sama-sama di Valencia. Dia menampilkan apa yang saya pikir dia bisa lakukan. Terkadang Anda melihat pemain dan mereka tak menyadari potensi mereka. Dia menyadari potensinya, kata Neville di Sportsmall. Saya tak bisa lebih senang lagi untuk dia sebagai pribadi karena saya tahu betapa sulitnya saat di Valencia saat itu ketika dia di sana, saat saya masih di sana. Kata dia menambahkan. Dunn dan Morrison, generasi Diaz adalah kapten untuk dekade berikutnya. Richard Dunn dan Andy Morrison memberi wawasan apa yang diperlukan untuk menjadi bek tengah dan kapten Manchester City yang inspiratif. Kedua pemain tersebut melambangkan apa artinya menjadi seorang pemimpin selama karir bermain mereka dan pasti akan menonjol dalam setiap percakapan mengenai kapten klub yang paling berpengaruh. Ini adalah peran yang mereka lakukan dengan sedikit perbedaan dan mengingat pengalaman langsung mereka. Tidak mengherankan mendengar mereka dengan suara bulat setuju bahwa Ruben Dias mampu melakukan hal yang sama untuk tahun-tahun mendatang. Kualitas kepemimpinan bek Portugal itu muncul di musim debutnya yang luar biasa. Dengan rekan satu timnya memilih dia ke dalam kelompok kapten untuk kampanye 2021-2022. Kehadiran yang vokal dan berjiwa pemimpin, pemain berusia 24 tahun itu telah menjadi kapten tim dengan absennya Fernandinho dan Ilkay Gundogan musim ini dan Dunn yakin dia adalah kandidat ideal untuk peran tersebut dalam jangka panjang.
Cara dia masuk dan beradaptasi dan juga mengambil peran kepemimpinan itu luar biasa, katanya kepada mancity.com. Dia memiliki kualitas kepemimpinan untuk membawa klub sebesar ini meskipun dia masih sangat muda. Dia terlihat sekokoh batu seperti biasanya. Dia pemimpinnya, dia adalah kapten untuk 10 tahun ke depan. Bagi Morrison, dia memiliki semua yang Anda inginkan dari seorang kapten. Dia keras, bersemangat, berwibawa, dan ada kesamaan antara keduanya dalam hal dampak yang mereka miliki di tim masing-masing. Itu tidak tergantung pada kepemimpinan saja. Pemain nomor 3 Siri adalah bek tengah yang luar biasa dan menghasilkan beberapa penampilan yang menginspirasi sepanjang musim. Dia adalah seorang yang Morrison percaya telah menyempurnakan seni bertahan. Dengan mantan kapten kami mendukungnya untuk kami melawan pemain manapun di kasta tertinggi Inggris. Pertama yang terpenting, Anda tidak bisa melupakan bahwa Anda adalah seorang bek. Tambahnya, Anda perlu mampu untuk memblokir dan mengatasi serangan lawan dan menjadi pemimpin. Dia ingin pergi dan bertahan, dia ingin menantang, dia bersemangat. Ketika seorang pemain top datang ke Etihad, Anda tidak ingin semua orang membicarakan pemain itu. Anda ingin mendominasi permainan Anda di area lapangan. Jika sampai pada situasi 1 versus 1 melawan pemain manapun di liga, Anda ingin Ruben Dias menjadi orang yang bertahan dalam situasi itu. Dia adalah bek tengah di generasi saat ini. Dia unik. Saya akan senang bermain dengannya. Penampilannya, intensitas dan matanya. Fokus di matanya, dia tidak pernah hanyut. Dia selalu bersemangat, dia mengatur para pemain. Mari kita berharap dalam 10 tahun ke depan, terutama ketika Anda mendapatkan seseorang yang spesial seperti dia, bahwa kita menjaganya. Pemain Man City diincar Barcelona. Begini komentar Pep Guardiola. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan tanggapan terkait kabar yang menyebutkan Barcelona tertarik untuk mendatangkan beberapa pemainnya. Apa kata sang manajer? Belum lama ini beredar kabar yang menyebutkan bahwa Barcelona tertarik untuk mendatangkan Raheem Sterling dari Man City. Raksasa La Liga tersebut kabarnya berencana untuk menukar Sterling dengan Frankie de Jong ditambah dengan sejumlah uang tunai. Bukan hanya Sterling, beberapa pemain City juga dikabarkan menjadi incaran La Blaugrana. Menanggapi kabar tersebut, meski tak secara spesifik membahas Sterling, namun Pep Guardiola mengaku sudah sangat paham dengan cara kerja Barca jika mengincar seorang pemain. Barca diklaim akan menembus berbagai cara untuk mewujudkan keinginan mereka. Namun untuk kabar terakhir yang menyebut Barca tengah mengincar Sterling, Guardiola mengaku tak tahu apa-apa. Sejujurnya, saya tidak tahu apa-apa. Saya juga tidak akan memberitahu kalian jika saya tahu, ujar Guardiola kepada Mundo Deportivo. Bila Barca tertarik kepada pemain kami, saya meyakini mereka akan mendapatkannya. Barca terus menjadi klub yang atraktif, lebih dari sekedar atraktif. Kotanya, klub, sejarahnya, itu yang membuat para pelatih dan pemain selalu tergoda. Jika Barca tertarik kepada salah satu pemain kami, mereka akan menyiapkan pasukan untuk melakukan operasi perburuan. Itu sudah menjadi garisnya. Barca bisa menggunakan media mereka untuk memengaruhi transfer. Itulah hal tentang Barcelona. Mereka dapat melakukan apa yang mereka inginkan, baik atau buruk. Pungkasnya.